Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Kristadi Putra dari kelas 12 MIA, nomor absen 12. Hari ini saya akan menjelaskan tentang usaha peralatan teknologi terapan. Apa sih itu teknologi terapan? Teknologi terapan merupakan teknologi yang fungsinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Manfaat teknologi terapan yang pertama yaitu memudahkan pengusaha dalam memproduksi barang. Peralatan teknologi terapan sangat membantu para pengusaha dalam memproduksi produk usahanya. Beberapa bagian produksi yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia kini dapat terbantu dengan hadirnya mesin-mesin industri. Mesin-mesin industri ini didesain dan disesuaikan penggunaannya sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil produksi. Adanya peralatan teknologi terapan sangat berpengaruh pada hasil produksi. Produk yang dihasilkan dari mesin industri baik dari segi kualitas maupun kualitas dapat lebih besar dan lebih baik dibandingkan saat dikerjakan menggunakan tangan manusia. Habis itu yang ketiga, menghemat biaya produksi. Biaya investasi untuk pengadaan peralatan teknologi terapan tergolong sangat besar. Investasi tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang dan akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Habis itu yang keempat, meningkatkan efisiensi produksi. Sebuah industri yang menggunakan peralatan teknologi terapan dalam proses usahanya yang akan berbanding lurus dengan efisiensi produksi. Efisiensi produksi tidak hanya terbatas pada hematnya biaya produksi saja, tetapi juga pada proses produksinya. Dengan adanya otomasi industri, hal ini membuat alur kerja produksi semakin singkat. Habis itu yang kelima yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin hemat biaya serta efisien dalam produksi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan yang semakin besar tentunya diharapkan sebanding dengan kesejahteraan para pekerjanya. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan ketika memilih dan menjalankan sebuah usaha peralatan teknologi terapan. Yang pertama, ide dan pengusaha. Ide ini merupakan pertimbangan yang paling awal yang sangat membutuhkan ketika menjalankan usaha tersebut. Ide usaha ini dia itu harus mempertimbangkan potensi yang ada di area sekitar. Dia ini harus meneliti dulu mana jenis usaha yang menjanjikan di daerah sekitar tersebut. Habis itu yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dimaksud adalah 6M atau man atau manusia, habis itu materials atau bahan, habis itu money atau uang, habis itu mesin atau peralatan, habis itu methods atau cara kerja, dan market atau pasarnya. Habis itu yang ketiga yaitu administrasi dan pemasaran. Administrasi yang baik sangat diperlukan untuk mengontrol kualitas dan layanan perusahaan. Jenis promosi. Yang pertama ada promosi secara langsung. Contohnya itu dengan melakukan lobbying atau memengaruhi konsumen secara langsung. Yang kedua mengadakan event atau kegiatan tertentu, dan yang terakhir yaitu mengikuti pameran usaha ataupun pameran produk. Setelah itu jenis yang kedua yaitu promosi secara tidak langsung. Promosi secara tidak langsung ini membutuhkan perantara berupa media sebagai sarana untuk menginformasikan produk yang akan dijualnya. Beberapa jenis media yang biasa digunakan. Yang pertama ada media cetak. Itu seperti brosur, leaflet, spanduk, baliho, iklan pada majalah atau surat kabar. Habis itu yang kedua yaitu media elektronik. Contohnya itu adalah televisi dan radio. Habis itu yang ketiga media digital. Media digital yaitu membangun website toko online sendiri ataupun dia itu melalui e-commerce store yang sudah ada seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada maupun e-commerce store lainnya. Ataupun dia melalui aplikasi medsos seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan aplikasi medsos lainnya. Fungsi promosi. Yang pertama ada informing atau memberikan informasi. Fungsi informing adalah memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan. Informasi tersebut mulai dari spesifikasi produk, manfaat produk, hingga cara penggunaan produk. Yang kedua yaitu persuading atau membujuk. Persuading atau membujuk merupakan fungsi promosi untuk memengaruhi calon pelanggan agar tertarik untuk membeli produk. Yang ketiga yaitu reminding, mengingatkan. Reminding atau mengingatkan merupakan fungsi promosi untuk mengingatkan calon pelanggan tentang segala pengetahuan produk yang ditawarkan. Yang keempat yaitu adding value atau menambah nilai. Adding value merupakan fungsi promosi yang bertujuan
menambah nilai sebuah produk. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang akan dipasarkan agar terlihat lebih menarik dan lebih unggul dari produk sejenisnya. Yang kelima yaitu assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dan perusahaan. Assisting berfungsi untuk membantu baik bagi perusahaan maupun produk yang ditawarkan. Sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi merupakan sistem penjualan produk kepada agen, distributor, toko, atau orang lain yang sistem pembayarannya dilakukan saat produk yang telah dititipkan telah laku terjual. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang usaha produk peralatan teknologi terapan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.